Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Hanum dari kelas Kimia A dengan NIM 2106031110037. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar, yakni dengan judul 5 macam daun edible dan manfaatnya. Untuk yang pertama, daun edible yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang daun sirih Cina. Daun sirih Cina merupakan tumbuhan herba yang berasal dari Amerika Serikat, tetapi tumbuh liar dan mudah didapatkan di Indonesia. Sirih Cina merupakan herba yang termasuk famili Piperaceae. Daun sirih Cina atau ketumpang air atau kerap disebut sebagai tumbuhan suruhan ini banyak ditemui pada pekarangan, pinggir parit, di tempat yang lembab. Diketahui daun sirih Cina sendiri merupakan tanaman semusim yang memiliki batang berbentuk bulat lunak dan kaya akan air. Banyak orang yang tidak memperdulikan tanaman ini. Mereka seenaknya saja mencabut dan membuangnya. Padahal tanaman ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Secara tradisional, telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengobati beberapa penyakit. Kemampuan tumbuhan sirih Cina atau dalam bahasa Latin Peperomia pellucida sebagai tanaman obat diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan pada tumbuhan tersebut. Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah seluruh bagian tanaman dari daun sirih Cina ini. Cara mengolahnya ada yang dihancurkan, dicampur dengan air, dan dimasak atau dipanaskan. Tidak jarang tanaman daun sirih Cina juga dikonsumsi secara keseluruhan dari akar hingga daunnya. Kemudian manfaat dari daun sirih Cina ini yang pertama adalah menurunkan kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dapat menyebabkan penyakit jantung. Hal tersebut dikarenakan di pembuluh darah tepatnya di bagian perifer yang mengurangi pasokan darah ke area jantung. Manfaat daun sirih untuk kesehatan dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Mengonsumsi air rebusan daun sirih Cina dengan dosis yang tepat bisa membantu menurunkan kolesterol secara efektif sehingga mengurangi kemungkinan terkena stroke, serangan jantung, dan penyakit lainnya. Untuk manfaat yang kedua adalah menyembuhkan patah tulang. Seiring waktu, pengeroposan tulang dapat menyebabkan osteopenia atau massa tulang rendah. Begitu juga dengan osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi lemah dan lebih mudah patah atau fraktur. Fraktur atau patah tulang merupakan kondisi yang kadang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses penyembuhannya. Namun, berdasarkan penelitian, ramuan dari ekstrak daun sirih Cina dapat membantu mempercepat penyembuhan patah tulang. Manfaat dari daun sirih Cina yang ketiga adalah anti jamur. Manfaat daun sirih Cina selanjutnya untuk kesehatan ialah mampu melawan pertumbuhan jamur penyebab berbagai penyakit. Manfaat ini tentunya berguna bagi mereka yang sering mengalami masalah kulit yang menyebabkan timbulnya jamur. Yang keempat adalah artritis reumatoid. Artritis reumatoid merupakan gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi banyak sendi, termasuk di tangan dan kaki. Penyakit yang satu ini dapat diobati dengan rutin mengonsumsi jus ekstrak batang dan daun sirih Cina setiap pagi dan malam hari. Kemudian untuk manfaat yang kelima, yakni obat asam urat. Daun sirih Cina ampuh mengurangi gejala asam urat. Suatu penelitian yang dilakukan pada hewan tikus menunjukkan penurunan kadar asam urat hingga 44%. Hal tersebut menunjukkan daun sirih cocok untuk dijadikan alternatif pengobatan asam urat. Manfaat yang keenam adalah saluran pencernaan. Manfaat daun sirih untuk kesehatan dapat melindungi sistem pencernaan dengan baik. Hal tersebut terbukti dari sejumlah pasien yang mengalami masalah MAH menunjukkan progres usai mengonsumsi rebusan daun sirih Cina. Kemudian,
Manfaat yang ketujuh adalah gangguan sistem kemih. Manfaat daun sirih Cina juga bisa mengatasi gangguan pada sistem kemih. Di beberapa negara Asia, khususnya Filipina, tanaman ini dijadikan teh herbal dan dikonsumsi sebagai obat penyakit kencing atau ginjal. Dan manfaat daun sirih Cina yang terakhir adalah untuk mengobati kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit yang dapat mengancam nyawa penderitanya. Namun penyakit ini nyatanya dapat dicegah dengan rutin mengonsumsi ramuan herbal daun sirih Cina. Daun edible yang kedua adalah daun sirsak dengan nama latin Annona muricata. Daun sirsak atau tanaman sirsak adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Karibia, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Selain buahnya yang enak, daun sirsak juga memiliki banyak manfaat, terutama untuk kesehatan tubuh. Buah sirsak juga menawarkan berbagai kandungan yang baik bagi kesehatan. Kemudian, untuk perkembangbiakan, tanaman sirsak dapat diperbanyak dengan biji dari buah yang terpilih dan cukup tua, yang akan menghasilkan tanaman dengan cukup banyak dalam waktu yang singkat dan cukup seragam. Berdasarkan penelitian pada tahun 1976 yang dilakukan oleh National Cancer Institute, hasilnya mereka menyatakan bahwa batang dan daun sirsak juga efektif untuk menyerang dan menghancurkan sel-sel kanker dalam tubuh. Hal ini dikarenakan kandungan daun sirsak yang sangat tinggi senyawa proaktif. Senyawa ini jarang ditemukan pada buah lainnya. Selanjutnya adalah manfaat dari daun sirsak. Yang pertama adalah sebagai antibakteri. Sirsak memiliki sifat antiparasit dan antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari infeksi parasit. Untuk mendapatkan manfaat sirsak sebagai pelindung dari infeksi parasit, kita bisa mengonsumsi buahnya secara langsung. Bisa juga dengan merebus daun sirsak lalu minum selagi hangat. Manfaat yang kedua adalah melancarkan pencernaan. Cara mengonsumsi untuk melancarkan pencernaan bisa mengonsumsi daunnya dengan cara diseduh seperti teh. Daun dan daging sirsak dapat digunakan untuk membersihkan usus dan sistem gastrointestinal lebih lancar. Hal ini karena sirsak dapat memberi stimulasi hormon diuretik dan vitamin C pada kekebalan tubuh. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, manfaat yang keempat, manfaat yang ketiga adalah membantu meredakan nyeri. Khasiat dan manfaat buah sirsak yang lainnya adalah membantu meredakan nyeri sendi seperti artritis. Kemudian yang keempat adalah menurunkan tekanan darah. Sirsak bisa dijadikan sebagai obat tradisional untuk menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa suplemen yang terbuat dari daun ekstrak dan biji sirsak mengurangi penurunan kadar low density lipoprotein atau dikenal sebagai kolesterol jahat. Pengonsumsi sirsak juga bisa menurunkan kadar trigliserida yang tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak makan sirsak. Yang keempat adalah menghilangkan stres. Teh sirsak telah digunakan untuk menghilangkan stres dan insomnia. Berdasarkan penelitian, sirsak bisa menenangkan seseorang yang sedang tertidur. Hormon stres dalam tubuh bisa mengganggu dan merusak metabolisme tubuh. Selain membantu menghilangkan stres, efek menenangkan tersebut dapat membantu kita untuk mengatasi insomnia. Yang keenam adalah menjaga kesehatan kulit. Untuk manfaat daun sirsak sebagai
penjaga kesehatan kulit bisa menggunakan biji sirsak. Sebuah riset dilakukan dengan cara menghancurkan biji dan buah sirsak dan ditempelkan pada kulit. Nah, cara tersebut bisa menenangkan tekstur kulit. Sirsak memiliki manfaat dan khasiat dalam mengurangi garis-garis kerutan serta mengurangi gejala penuaan kulit. Manfaat yang ketujuh adalah mencegah penyakit kanker. Dalam sirsak terdapat senyawa yakni turunan asam lemak yang disebut senyawa anonaceus actinogenis. Nah, senyawa ini dapat dikaitkan dengan pencegahan kanker dan pengurangan ukuran tumor. Selain itu, kandungan dalam sirsak dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk pengobatan kanker. Selanjutnya, daun edible yang ketiga adalah daun beluntas. Daun beluntas atau yang memiliki nama Latin Anonthusia indica. Daun beluntas adalah tanaman yang biasanya digunakan sebagai bahan makanan atau obat. Mulai dari daunnya, pucuk, dan bunganya bisa dimakan mentah atau matang. Menariknya lagi, ini termasuk dalam jenis tumbuhan semak yang memiliki banyak cabang serta paling sering digunakan untuk menghias pagar atau sebagai tanaman pagar. Untuk manfaat dari daun beluntas, yakni yang pertama menurunkan gula darah. Manfaat daun beluntas yang pertama adalah untuk menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini sangat bermanfaat untuk mengatasi diabetes. Ekstrak daun yakni memiliki kandungan flavonoid yang dapat menghambat aktivitas enzim glukosidase secara signifikan. Yang kedua adalah menurunkan kadar kolesterol. Selain baik untuk menurunkan kadar gula darah, manfaat daun beluntas berikutnya yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi keputihan. Manfaat daun beluntas adalah untuk mengatasi keputihan atau keluarnya lendir serviks. Pada perempuan, kondisi keputihan bisa muncul ketika hormon estrogen meningkat. Namun, saat sudah memperlihatkan tanda-tanda berlebihan, hal ini bisa menjadi sebuah masalah kesuburan. Di dalam manfaat daun beluntas terdapat senyawa minyak astiri herbal yang bersifat antibakteri. Kandungan ini bisa mengatasi keputihan serta rasa nyeri di sekitar pinggul. Cara mengolahnya juga mudah, yakni dengan cara meminum air rebusannya atau dijadikan lalapan. Kemudian yang keempat adalah anti-inflamasi. Manfaat daun beluntas juga memiliki sifat anti radang dan antibakteri. Karena bersifat antibakteri, ia digunakan sebagai tanaman herbal untuk mempercepat proses pemulihan luka. Yang kelima adalah mencegah kanker. Karena daun beluntas mengandung senyawa antioksidan yang tinggi, manfaat daun ini karena mengandung antioksidan tersebut, maka dapat digunakan untuk menangkal radikal bebas di dalam tubuh manusia. Yang keenam adalah mengatasi batu ginjal. Manfaat daun beluntas juga bersifat diuretik, artinya ia mampu meningkatkan pengeluaran ion natrium, kalium, dan klorin. Dalam Mayo Clinic, diuretik dipercaya menjadi analgesik maupun anti-inflamasi. Yang ketujuh adalah mengurangi gejala PMS. Tanaman herbal cukup banyak dipakai sebagai pereda nyeri haid atau PMS. Begitu juga dalam manfaat daun beluntas kali ini, daun beluntas juga bisa digunakan sebagai obat pereda nyeri haid. Cara membuat ramuan herbal ini cukup mudah, yakni dengan cara merebus beberapa bagian lembar daun beluntas dengan garam dan asam jawa. Setelah mendidih, kita bisa meminum racikan tersebut selagi hangat. Yang terakhir adalah mengatasi sembelit dan diare. Daun beluntas memiliki minyak astiri dan terbukti bisa membunuh bakteri E. coli dalam kadar 20%. Kemudian, daun edible yang keempat adalah lidah buaya.
tanaman edible yang keempat adalah lidah buaya atau yang dikenal dengan aloe vera. Ada beberapa kandungan aloe vera yang sangat bermanfaat terutama untuk kesehatan tubuh dan kulit. Misalnya ada vitamin B, vitamin B12, vitamin E, asam folat, mineral, dan digunakan sebagai antiinflamasi. Manfaat aloe vera yang pertama adalah untuk mencegah tanda penuaan. Seiring bertambahnya usia, garis-garis halus kerutan akan mudah muncul. Hal ini juga disebabkan kondisi kulit yang mulai kehilangan kelembapan serta elastisitasnya. Sehingga dengan kita memakai aloe vera ini tentunya akan mencegah tanda penuaan. Yang kedua adalah penyembuh luka. Lidah buaya biasa digunakan sebagai obat alami untuk membantu penyembuhan luka seperti goresan dan luka bakar. Karena aloe vera ini memiliki senyawa antimikroba sehingga efektif untuk membersihkan dan mengurangi resiko infeksi luka. Yang ketiga adalah efektif melembabkan kulit. Dan yang keempat adalah menenangkan dan menghidrasi kulit. Dan yang kelima adalah mengurangi stretch mark. Dan yang keenam adalah mengurangi inflamasi atau peradangan. Salah satu penyebab peradangan adalah kerusakan oksidatif yang disebabkan karena radikal bebas dalam tubuh merusak sel-sel di dalamnya. Antioksidan yang terdapat dalam lidah buaya mengikat radikal bebas dan membantu mengatasi peradangan tersebut. Kemudian manfaat yang terakhir adalah untuk mengurangi ketombe. Tidak hanya untuk merawat kulit tubuh, aloe vera juga bisa melindungi kulit kepala. Hal ini dikarenakan lidah buaya bekerja sangat baik untuk mengatasi masalah ketombe dan kulit kepala kantang. Yang terakhir adalah tanaman kunyit atau yang dikenal dengan nama Latin Curcuma longa. Untuk manfaat tumbuhan kunyit sendiri, yakni yang pertama ada meredakan peradangan. Tanaman kunyit bisa meredakan peradangan karena memiliki zat aktif kurkumin yang mengandung antioksidan dan mengandung efek anti radang protein. Kemudian untuk yang kedua adalah mengobati MA. MA dapat muncul dipicu oleh tumbuhnya luka di lambung akibat infeksi bakteri H. Dari suatu penelitian dibuktikan bahwa kunyit dapat membantu mengurangi frekuensi kekambuhan gejala MA, sebab kurkumin dalam kunyit juga bekerja mengendalikan produksi asam lambung dan empedu berlebih. Yang keempat adalah manfaat tumbuhan kunyit yang keempat adalah yang ketiga adalah mengempeskan perut kembung. Senyawa kurkumin dalam tumbuhan kunyit ini membantu otot organ pencernaan agar tetap bergerak lancar seperti seharusnya untuk mengurangi tekanan gas dalam perut. Yang keempat adalah meredakan gejala IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Gejala E, penyakit ini menyebabkan peradangan usus besar yang menyebabkan masalah BAB jangka panjang. Yang kelima adalah meredakan nyeri haid. Kandungan kurkumin kunyit memiliki khasiat pereda nyeri alami atau analgesik yang bekerja dengan melemaskan kontraksi rahim penyebab perut kram. Yang keenam adalah menurunkan berat badan. Kurkumin kunyit berfungsi menekan respon peradangan pada sel tubuh termasuk sel pankreas, lemak, dan otot. Reaksi ini dapat membantu mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar gula darah dan kolesterol, serta gangguan metabolik lainnya akibat berat badan berlebih. Dan manfaat tumbuhan kunyit yang terakhir adalah mengendalikan gula darah. Pada penelitian menunjukkan bahwa suplemen ekstrak kunyit membantu meningkatkan fungsi insulin, menstabilkan gula darah, dan membuat gejala diabetes lebih mudah ditangani.
Hal ini kemudian membantu menurunkan resiko komplikasi terkait diabetes yang diakibatkan oleh radang. Itu tadi adalah ada 5 macam daun edible beserta manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.